Kita awali majelis kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik hadirin ikhwan fiddin, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama tentunya mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah sampai detik ini, khususnya di malam Rabu ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat umur dan kesehatan dan juga nikmat iman, sehingga kita masih dapat berhadir dan berkumpul di majelis rutin kita, yakni dalam rangka untuk sama-sama melaksanakan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, sekaligus melanjutkan agenda dan kajian rutin kita seperti biasanya. Baik ikhwan fiddin jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana agenda kita pada pertemuan sebelumnya, kalau tidak salah kita telah menyampaikan materi atau konsep mengenai izin Allah, ya Pak ya. Baik, namun sebelumnya ada yang nggak hadir minggu lalu atau belum dapat materi izin di antara kita? Pak Ilham nggak hadir ya? Selain Pak Ilham, cuma Pak Ilham aja? Oke, berarti nanti boleh menyesuaikan lah Pak Ilham ya, coba dilihat dari catatan ikhwan yang lain lah ya, supaya nanti pemahamannya bisa seragam. Oke baik ya, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali materi atau wawasan kita, dimana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang izin Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengungkap ya, atau menyampaikan mengenai ridho Allah ya, atau dalam bahasa lainnya mardotillah. Nah, mungkin istilah ridho ini juga bisa kita katakan salah satu istilah ya, atau terminologi yang sudah biasa kita dengar ya, bahkan sudah menjadi bahasa kita sehari-hari ya, sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Nah, namun ketika kita berbicara tentang ridho atau secara spesifiknya ridho Allah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ridho Allah itu sendiri? Nah, kan ini yang perlu kita pahami dan perlu kita samakan kembali persepsi kita. Nah, maka oleh karena itu ya, untuk memahami dan melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan mardotillah atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang pertama kita akan melakukan pendekatan dari segi pengertian ya, atau ta'rif. Jadi kalau kita tinjau secara etimologi atau menurut kaidah bahasa Arab, istilah ridho Pak ya, istilah ridho itu secara bahasa asal katanya rodiyah ya. Rodiyah ya ridho. Jadi nanti kalau kita perhatikan dan buka di dalam salah satu kamus bahasa Arab, ternyata istilah ridho itu dia bisa mengandung beberapa makna ya. Dimana kalau kita perhatikan salah satu makna ridho itu adalah qabila ya, yang artinya adalah menerima atau setuju. Jadi salah satu makna ridho ya, menurut lughat atau berdasarkan kaidah bahasa Arab, berarti menggambarkan sesuatu yang disetujui, sesuatu yang diterima ya. Kebalikan dari kata tertolak. Jadi makna yang pertama itu adalah qabil ya. Makanya dalam akad nikah pun ada namanya ijab qabul ya. Qabul itu artinya menerima ya, setuju. Jadi ketika dikatakan ridho Allah, berarti menggambarkan tentang persetujuan atau penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, secara bahasa ridho itu juga mengandung makna habba atau hubbun, yang artinya adalah menyukai atau mencintai. Jadi ketika dikatakan Allah ridho, berarti Allah suka Bang. Allah cinta ya. Atau bahkan kalau kita perhalus lagi bahasanya, berarti Allah jatuh cinta. Kenapa? Karena dia meletakkan ridhonya di situ. Nah, kemudian yang ketiga ya, ridho itu juga mengandung makna atau pengertian surra ya, yang artinya adalah senang dan gembira. Jadi selain menyukai sesuatu ya, apa yang disukai itu menjadi sebuah kesenangan bagi Allah ya, menjadi sebuah kegembiraan. Dan memang kalau kita perhatikan logika sederhananya, kita saja Pak manusia ya kan, kalau menyukai sesuatu ya, kira-kira senang atau sedih? Iya, otomatis ya kita akan merasa senang dan gembira terhadap sesuatu yang kita sukai atau kita cintai. Nah, begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, yang berikutnya, yang keempat, ridho itu juga bermakna qanaah ya, atau qani'ah, yang artinya adalah rela dan puas. Jadi selain bermakna setuju ya,
kemudian suka serta senang, ya, berarti ridho Allah itu juga menggambarkan adanya sebuah kepuasan, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah puas nengoknya, Allah rela jika itu terjadi dalam kehidupan dunia ini. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, ya, ridho itu bermakna diddu kariha, lawan dari kata makruh, ya. Lawan dari kata kariha. Kariha itu artinya benci, ya. Kalau dibilang lawan benci berarti apa itu, Pak? Ya, suka, cinta, ya kan? Senang. Nah, ini beberapa makna ridho, ya, kalau kita tinjau secara etimologi atau menurut lughat berdasarkan kaidah bahasa Arab, ya. Setidaknya ada 5. Ridho itu berarti menggambarkan menerima dan setuju, kemudian menyukai dan mencintai, kemudian merasa senang dan gembira, lalu berikutnya rela dan puas, dan yang terakhir adalah tidak membencinya, ya. Nah, lalu bagaimana, ya, gambaran ridho sendiri kalau kita merujuk ke dalam beberapa penjelasan Al-Quran, ya, atau menurut penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana salah satu dalilnya, Pak, dapat kita perhatikan, ya, Quran surah Al-Maidah, ya, surah kelima ayat ketiga. Baik, mari sama-sama coba kita perhatikan dan simak ayatnya. Ini ayatnya cukup panjang, ya. Bahkan ini salah satu ayat yang digambarkan sebagai salah satu ayat-ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan tentang kesempurnaan Islam. Nah, ya. Jadi ayat ini memberikan isyarat tentang, ya, turunnya Al-Quran itu secara sempurna, ya, atau disebut sebagai wahyu yang terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat, menyelesaikan tugas dakwah beliau di dalam menyampaikan Islam di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Baik, bagi yang sudah ketemu ayatnya, silakan, Pak, boleh dibacakan. Surah Al-Maidah, surah kelima ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzira wa ma ukhila li khairillahi bihi wal munqanitata wal mawquzatu wal mukarradiyatu wal natihatu wa ma akhalas sabu illa mazaqaitu wa ma zubiha ala musqubi wa an tastaqsimu bil azlam. Alaikum fit al-yawma ya salazina kafaru min dinakum fala taqsiyahu waqsiyahum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina fama yadkhulu fi masqatin ghayra mutajanifin bilismi wa innallaha ghafurur rahim. Diharapkan bagimu memakan bangkai darah daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengombinasi dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, cukup jelas ayatnya, Pak. Dari awal Allah menggambarkan, ya, kepada kita, memberikan uraian tentang hal-hal yang haram untuk kita konsumsi, ya. Hurrimat alaikum, diharamkan kepadamu, ya. Itu agak panjang tadi, ya, beberapa kriterianya sudah diungkapkan. Kemudian Allah katakan orang-orang kafir itu telah berputus asa, ya, untuk mengalahkan agama, ya. Sehingga sebagai kata kuncinya, penutupnya, al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini, kata Allah, telah kusempurnakan untuk kamu din kamu, ya, agama kamu, sistem atau cara hidupmu, wa atmamtu alaikum nikmati, dengan dicukupkannya, disempurnakannya agama tadi, berarti telah cukuplah kepadaku atas nikmat itu. Telah kucukupkan nikmatku kepadamu, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku telah ridho, ya, perhatikan bahasanya, Pak. Ini yang menjadi topik pembicaraan kita hari ini. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku telah ridho, aku telah setuju, aku sudah suka, kata Allah, aku sudah rela lakumul Islam madinah, jika kamu menjadikan Islam itu sebagai din, sebagai aturan, sistem dan cara di dalam membangun hidup dan kehidupan. Jadi kalau kita perhatikan dalam Quran surah Al-Maidah ayat ketiga ini, maka stressing point yang bisa kita ambil sebagai sebuah pemahaman, Pak, ya, wa raditu lakumul Islam madinah, bahwa Allah menunjukkan yang namanya ridho Allah itu, atau ridhonya itu adalah Islam.
Jadi kita berbicara ridho Allah itu konkret dia Pak, nggak ngambang. Oh, yang penting Allah ridho. Ya apa ridhonya? Kan itu yang kita dudukkan. Nggak semua hal diridhoi oleh Allah. Nah kalau kita merujuk dan kembali kepada ayat ini, satu-satunya yang diridhoi oleh Allah dalam kehidupan dunia ini adalah Islam Madinah. Ketika manusia menjadikan Islam itu sebagai satu-satunya din, ya, kita udah paham. Satu-satunya aturan, sistem dan cara di dalam kita melaksanakan kehidupan ini Pak. Berarti sederhananya, ya, ketika kita berbicara tentang ridha Allah, berarti maksudnya apa itu? Tergambar nggak Pak? Kalau berdasarkan ayat ini tadi ya, berarti ridha Allah itu apa? Ya berarti ridha Allah itu sama dengan yang disukai Allah, din Allah. Kan itu Pak. Jadi kita berbicara tentang Allah setuju atau enggak, ya lihat aturan Allah. Allah suka atau tidak, lihat hukum Allah. Jadi jangan melihat kemana-mana. Karena apa yang disukai oleh Allah belum tentu disukai oleh manusia. Begitu juga sebaliknya Pak. Manusia suka belum tentu Allah suka. Makanya Allah turunkan ayat ini sebagai petunjuk. Kalau kita ingin mencari ridha Allah, maka satu-satunya jalan adalah kembali kepada dinullah, aturan dan sistem Allah. Kenapa? Waraditu lakum. Jadi kalau istilahnya Allah udah buat stempel nih Pak. Aku ridho Islam ini sebagai agama. Ya. Berarti selain Islam cuma? Iya Allah nggak ridho. Mau nggak mau, suka nggak suka itu harus diterima sebagai sebuah kebenaran. Apapun nama agamanya, agama A, K, B, K, C, K dan sebagainya macamnya, Allah nggak pernah ridho sampai kapanpun. Karena satu-satunya yang diridhoi, ya, atau kalau kita pinjam bahasa dalam dunia kerja hari ini ACC Pak, ya kan? Yang disetujui, ya, yang sah diterima, ya, dan ada stempelnya dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam, atau konkretnya adalah Al-Quran. Baik, ini ayat pertama, ya, yang memberikan gambaran dan petunjuk kepada kita bahwa ridho Allah itu adalah ketika kita mengembalikan kehidupan kita kepada dinul Islam, ya, kepada aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian diperkuat lagi dalam ayat berikutnya, surah Ali Imran, surah ketiga ayat 85, sebagai penguat, ya, sekaligus mengkonfirmasi, ya, atau menegaskan ayat sebelumnya tadi, bahwa yang diridhoi oleh Allah dalam kehidupan dunia ini hanyalah Islam. Sehingga selain Islam, ya, atau di luar aturan Allah, selain hukum-hukum Allah, maka itu tidak pernah diridhoi, tidak pernah disetujui. Allah nggak pernah suka. Bahkan Allah benci, ya, jika itu berlaku dan terjadi di dalam kehidupan manusia. Baik, silakan Pak dibacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ya, wa may yabtaghi ghairal islam dinan. Dan siapa saja kata Allah yang mencari, yang berupaya untuk menjalankan aturan selain Islam, ya, menjalankan metode kehidupan selain apa yang sudah diajarkan oleh Allah, selain din Allah, dinul Islam, fala yuqbala minhu. Ya, perhatikan bahasanya Pak, salah satu definisi ridho. Yang pertama, qabil. Maka tidak akan pernah dikabulkan, tidak akan pernah diperkenankan, tidak akan pernah disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang merugi atau menyesal, kata Allah. Jadi nggak ada ungkapan atau istilah semua agama itu sama Pak. Semua agama ini kan sama, ya, sama-sama ngajak orang untuk berbuat baik. Nggak ada. Yang benar atau yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Mana Islam itu? Ya Quran. Jadi ketika kita berbicara ridha Allah, berarti kembali kepada din Allah. Ketika kita berbicara tentang din Allah, berarti kembali kepada kitabullah atau Al-Quran. Nah begitu dia Pak, alur berpikirnya. Jadi nggak bisa kita ngaku Islam, ya, tapi nggak mau dengan Quran. Nah, otomatis kalau kita nggak menjalankan aturan Allah, berarti kita tidak menginginkan, ya, yang namanya ridha Allah. Nah, kita mungkin ridho Pak sama Allah, tapi Allah belum tentu ridho sama kita. Kita ngaku cinta sama Allah, ya kan? Kita ngaku sayang sama Allah, ya. Kita ngaku senang pokoknya bertuhankan Allah, ya. Tapi belum tentu Allah sebaliknya, ya. Kalau pengakuan kan gampang Pak, ya kan? Semua bisa melakukan, termasuk iblis, ya kan? Iblis itu mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, tapi ternyata iblis tidak mau mengikuti ridho Allah. Baik, cukup jelas ya Pak. Ini dua dalil, ya, yang menjadi petunjuk bagi kita
untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan ridha Allah itu ya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan ya bahwa yang dimaksud dengan ridha Allah itu adalah din ya, atau amal yang diterima, disetujui, dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Nah, secara umum kan itu yang kita katakan di awal tadi Pak ya. Sering diungkap, yang penting kita mencari ridha Allah aja lah. Ya. Nah, dengan memahami ayat ini setidaknya ya ridha Allah itu konkret ya Pak, jelas arahnya kemana. Jadi bukan menurut asumsi kita. Bahkan kan ada diungkap di umum juga ya, mudah-mudahan Allah ridho ya. Nah kalau ini Pak berarti nggak bicara mudah-mudahan lagi, pasti dia absolut. Jadi kalau sudah sesuai dengan dinul Islam, sudah sesuai dengan kitabullah, berarti itu Allah ridho Pak. Dan Allah tidak akan ingkar sama janjinya. Allah nggak akan membantah sendiri ketetapan yang sudah dia buat. Kenapa? Karena udah jelas waraditu lakumul Islam Madinah. Aku sudah setujui ya. Kalau ibarat produk Pak ya kan, produk yang sudah di ACC itu biasanya apa tanda buktinya? Ya paling nggak ada stempelnya, ini udah sah lain ya kan. Jadi artinya kita nggak perlu ragu lagi Pak. Kalau kita benar-benar sudah menjalankan Islam itu ya, masuk surga nggak nih ya? Nggak ada cerita gitu lagi. La raiba fi, tidak ada keraguan. Karena Allah mengajarkan kita supaya yakin Pak, optimis dalam kehidupannya. Jadi nggak spekulasi, nggak untung-untungan, mudah-mudahan tidak. Waraditu lakumul Islam Madinah. Allah sudah kasih jaminan ketika manusia mau mengembalikan kehidupannya kepada din, kepada aturan, sistem atau metode kehidupan yang benar sesuai dengan yang telah diturunkan oleh Allah, raditu. Aku pun ridho. Maka ketika Allah ridho, ya harus gayung bersambut lah. Jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Ya kan Pak? Ya. Kalau Allah ridho berarti kita harus gimana Pak? Harus menjalankan aturannya. Kalian? Ikhlas. Ya ikrar kita sebagai seorang muslim apa Pak? Raditu billah ya Rabba wa bil Islam Madinah. Jadi kalau Allah ridho berarti kita juga harus menyambutnya juga dengan keridhaan yang sama. Artinya kalau Allah udah cinta Pak ya kita harus juga mencintainya. Kan begitu. Makanya ikrarnya wa raditu lakumul Islam Madinah. Ya kalau kita raditu billahi Rabba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agama. Baru pas dia Pak. Kalau ibarat mur sama baut masuk dia. Tapi kalau Allah ridho Islam sebagai agama, sementara kita nggak ridho diatur sama Islam, nah itu nggak jalan. Makanya agak aneh juga ya. Kalau ada orang yang mengaku muslim tapi nggak mau diatur dengan Islam, bahkan fobia sama Islam. Jangan bawa Islam lah, kita bukan negara Islam. Padahal Allah sudah ridho Islam sebagai sebuah cara dalam berkehidupan. Baik, jadi dapat kita ambil catatan tambahan yang berikutnya, bahwa segala hal yang diridhoi oleh Allah itu terletak dan tercatat di dalam Al-Quran atau di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridha Allah itu jelas Pak ya, sasarannya di mana. Jadi kalau kita mau mencari ridha Allah, kembalilah ke Quran. Bukan kembali kepada zon. Bukan kembali kepada amaniyah, angan-angan. Bukan kembali kepada tradisi. Bukan kembali kepada hawa nafsu. Karena yang namanya ridha Allah itu terletak ya, dan termaktub di dalam Al-Quranul Karim, di dalam kitabullah. Ya makanya kalau kehidupan kita mau diridhoi oleh Allah, ya jalankan Quran itu. Kehidupan rumah tangga kita ingin diridhoi oleh Allah, berarti harusnya gimana Pak? Iya, penuhi atau tunaikan hak dan kewajiban kita dalam berumah tangga sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Kalau pekerjaan kita ingin diridhoi oleh Allah, gimana Pak? Iya, cari nafkah itu sesuai dengan petunjuk Quran, apapun pekerjaannya Pak. Jadi pekerjaan yang diridhoi oleh Allah itu bukan jenisnya. Misalkan yang diridhoi Allah hanya pedagang, tidak. Walaupun digambarkan selama ini berdagang itu merupakan 99% pintu rezeki. Apakah yang lain tidak? Kan enggak juga. Jadi selama pekerjaan itu apapun profesinya, apapun jenisnya, ketika dia sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan itu sudah dapat jaminan atau stempel bahwa pekerjaan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma kan persoalannya hari ini, Pak, ini yang hilang, ya kan? Sehingga ketika dia jadi aparat, aparatnya nggak diridhoi oleh Allah. Ketika dia menjadi jaksa, menjadi hakim, ya, dia hakim yang tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa? Karena banyak ya sikap, kebijakan atau perbuatan yang dimunculkan oleh manusia dalam kehidupan dunianya, amalnya, perilakunya
tidak berlandaskan kepada kitabullah tadi. Kan itu. Baik, sampai di sini kira-kira cukup jelas? Ada pertanyaan, Pak? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, poin yang berikutnya kita akan melihat salah satu sampel ya, atau contoh-contoh hal-hal yang diridhoi oleh Allah tuh, Pak ya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran nanti ya, ada beberapa hal atau perkara yang memang Allah sudah membuat ketentuan bahwa ini salah satu amalan, salah satu perbuatan yang sudah mendapatkan jaminan, lisensi dari Allah bahwa perbuatan itu disetujui. Allah suka itu dilakukan. Salah satunya Quran, surah Al-Fat, surah ke-48 ayat 18. Mari sama-sama kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka berjanji setia kepadamu wahai Muhammad di bawah pohon. Berarti apa yang diridhoi Allah situ, Pak? Iya, ketika manusia mau berjanji setia atau berkomitmen terhadap keimanannya, Pak. Jadi sekaligus ini memberikan motivasi sama kita, Pak. Ketika kita sudah berjanji setia dengan Allah, sudah membuat komitmen dan kesepakatan kepada Allah, maka harusnya kita ridho, jangan ragu. Iya kan? Allah aja ridho, Pak. Kita berjanji, kita komitmen menjalankan ya, kehidupan kita ini sesuai dengan petunjuk Allah ya. Nah, lantas kenapa kita ragu? Allah sudah ridho terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka mau berjanji setia atau berkomitmen ya, kepada Allah dan Rasulnya ya, tahta syajarah. Digambarkan dalam ayat ini ya, mengenai peristiwa Bai'atur Ridwan ya, para sahabat berjanji setia kepada Nabi Muhammad SAW di bawah pohon. Nah, yang jadi persoalannya hari ini, mana pohon itu, Pak? Kita janji setia di mana nih? Pohon ini itu dia. Ya, kalau dalam ayat yang baik ayat yang lain Allah mengibaratkan atau menganalogikan ya, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, ya kan? Dan kalimat yang buruk itu seperti pohon yang buruk. Ya, jadi syajarah di sini bukan sekedar berbicara tentang pohon secara fisik, Pak. Teori biologi tidak. Ya. Syajarah ini kan analogi, gambaran, ya kan? Kalau kita perhatikan secara logika, yang namanya pohon kan sesuatu yang sifatnya gimana, Pak? Ya, paling tidak dia tumbuh dan berkembang, ya kan? Dan suatu saat dia bisa menghasilkan ya, paling tidak dia bisa memberikan naungan lah. Nah, kalau kita kembali kepada konteks kehidupan kita hari ini ya, mana pohon itu, Pak? Karena di situ kita berjanji ya, tahta syajarah ya kan, kita berjanji setia di bawah naungan pohon itu ya. Jadi itu analogi dari kehidupan berjamaah ya kan. Jadi kita berkomitmen, berjanji setia ya, di bawah naungan aturan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ridho, Pak. Allah setuju itu. Walaupun orang lain enggak setuju, walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun. Jadi sekalipun orang lain enggak suka, manusia-manusia lain yang enggak menginginkan itu, Allah menginginkan itu. Apa yang Allah inginkan? Ya, bahwa manusia ini membangun sebuah komitmen untuk menjalankan kehidupannya dengan benar. Berarti mafhum mukhalafahnya, paham kebalikannya, ketika manusia nggak mau komitmen, ketika manusia nggak mau berjanji setia, berarti Allah nggak ridho, Pak. Artinya Islam ini nggak bisa dijalankan menurut selera, Pak. Ya, cuma pilih sholat aja, ya kan? Tapi nutup aurat nggak, atau sebaliknya, pilih bayar zakat tapi ya korupsi boleh-boleh juga lah. Nah, itu nggak komitmen. Yang Allah ridho itu adalah ketika kita komitmen. Makanya Allah katakan, radiyallahu 'anil mu'minin. Allah sudah setuju, Allah terima, Pak, ketika manusia menjalankan komitmennya kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, ya, contoh yang diridhoi oleh Allah itu adalah al-muhsinin. Quran surah Ali Imran, surah ketiga ayat 148. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Jadi ketika kita sudah berbuat baik, Pak, itu Allah ridho. Nggak ada cerita, walaupun orang nggak suka, ya kan? Mau dibilang orang ada kepentingan, mau dibilang orang ada udang di balik peyek, ya kan? Macam-macam lah. Nah, selama kita melakukan kebaikan itu berarti Allah ridho. Jadi nggak perlu ya kecewa atau terpengaruh dengan komentar orang, Pak, ya kan? Karena kalau di mata manusia ini aja serba salah, Pak, ya kan? Buat baik aja kadang salah, apalagi buat buruk, ya kan?
Bahkan sampai pernah kita ceritakan ya, seorang ayah dengan anak yang membawa seekor keledai, Pak. Ya kan? Menurut mereka baik, tapi menurut masyarakat belum tentu baik. Itulah kalau kita mencari ridhonya manusia, Pak. Nggak akan pernah ada, nggak akan pernah ada putusnya. Ya kan? Selalu salah. Ya. Bodoh kali itu bapak. Ya kan? Dia enak-enak sendiri di atas keledai. Ya. Disuruhnya anaknya ya, jangan. Udah anak-anak bapaknya yang turun. Memang anak durhaka. Itulah kalau kita mencari atau mengharapkan yang namanya ridho manusia. Nah, kalau kita mencari ridho Allah, al-muhsinin, ya lakukan kebaikan apapun. Jadi nggak peduli ya, dan jangan terpengaruh dengan komentar orang lain, Pak. Ya. Karena kalau kita melakukan kebaikan karena komentar orang, Pak, itu bentar aja tahan. Ya kan? Kita buat baik sama tetangga, tahu-tahu nggak dihargai sama tetangga. Kira-kira gimana, Pak? Nggak mau buat baik lagi kita. Ya kan? Tapi kalau kita berbuat baik karena Allah, ya kan? Apapun tanggapan dan respon tetangga tidak akan mempengaruhi, Pak. Karena itu prinsip yang mau kita bangun di dalam diri kita. Kebaikan yang kita buat itu karena Allah, bukan karena manusia. Kalau karena manusia kecewa, Pak. Udah rajin kerja di kantor misalkan, bagus-bagus. Kawan yang naik jabatan. Kecewa. Kalau kita mengharap ridhonya makhluk, mengharap sukanya manusia. Karena manusia ini memiliki banyak kelemahan, Pak. Ya kan? Kelemahan berpikir, kelemahan merasa, ya kan? Kalau Allah enggak. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan, ya belum tentu baik juga di mata orang lain. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, ya berdasarkan petunjuk Allah tadi, pasti Allah tidak akan pernah mengecewakan manusia. Bahkan nggak buat baik pun kita Pak sama Allah, ya kan? Kalau mau kita renungi lah, Allah masih memberikan kita kenikmatan, ya kan Pak? Walaupun jahat manusia tidak sama Allah, bahasa umumnya begitu, kurang ajar sama Allah, nggak mau ibadah, nggak mau sholat, tapi Allah masih nggak mengecewakan manusia, kan begitu Pak? Iya. Cobalah kalau kita berandai-andai, ya Allah itu memiliki sebuah sifat sama seperti makhluk, Pak, kacau, Pak. Ya. Mudah kecewa, misalkan, mudah kesal, mudah dongkol, gawat kita, Pak. Ya. Ada manusia nggak mau sholat sekali aja, Pak, ngamuk Allah, kira-kira gimana, Pak? Putus, Pak? Ya kan? Putus. Nggak sholat subuh sekali bisulan, ya. Otomatis tobat semua orang, ya kan, Pak? Nggak bangun sholat subuh sekalian dan bisulan semua manusia di dunia, mungkin taubat nih. Tapi itulah indahnya Pak pengajaran dari Allah. Makanya Allah Rahim, ya. Allah maha kasih, maha penyayang. Kenapa ini tadi Allah sudah jelaskan kepada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah ridho, Allah suka. Bahkan kalau kita perhalus bahasanya, Allah cinta, Pak, ya kan? Allah falling in love, ya kan? Jatuh cinta sama orang-orang yang berbuat baik, Pak, ya kan? Kadang cinta makhluk aja kita kejar-kejar, ya Pak. Bahkan sampai ada ungkapan anak muda tuh, gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi. Demi apa? Demi cintaku padamu. Ya Nazar, ya. Untuk makhluk aja terkadang pengorbanannya begitu, Pak, ya kan? Ini untuk Allah. Hujan gerimis dikit dia nggak datang, Pak. Ya, Pak. Nah, ini. Jadi ridha Allah itulah sebenarnya puncak tertinggi keimanan seorang manusia itu. Makanya wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau Allah ridha, Allah suka kita berbuat baik, maka tidak ada cerita bagi kita meninggalkan kebaikan karena respon atau komentar makhluk. Jadi orang mau bilang apapun ya terserah. Yang penting Allah sudah setuju, Allah sudah terima. Ketika kita berbuat baik, Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan itu. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan wala yudi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan, mengabaikan, ya, kebaikan yang dibuat oleh orang-orang yang beriman. Kalau manusia kan sering, Pak. Jadi kita katakan tadi, kita udah buat baik, ya nggak dianggapnya baik, sia-sia kebaikan kita. Tapi bagi Allah enggak. Allah tidak akan pernah melakukan hal yang serupa. Baik, yang berikutnya ya kita perhatikan Quran surah Al-Isra, surah ke-17 ayat ke-38. Ini kebalikannya. Sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Makanya salah satu maknanya tadi kariha, yang dibenci atau makruh. Ini, Pak. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha, kata Allah. Semua itu, ya. Apa yang dimaksud itu di ayat ini? Ya, ini ayat-ayat sebelumnya tadi. Dari surah ke-37 seterusnya, ya. Sampai ayat ke-20-20-annya, ya. Jadi mulai dari berbuat syirik, membunuh, berzina, mengambil harta orang lain secara batil, ya, memakan harta anak yatim, berlaku sombong, pelit, kikir dan sebagainya macamnya. Kullu dzalik, kata Allah.
yang demikian itu atau semua itu kana sayyi'uhu, adalah merupakan kejahatan atau keburukan inda rabbik, di sisi Tuhanmu, dalam pandangan Allah, makruha, yakni sesuatu yang tidak diridhoi, sesuatu yang dibenci, sesuatu yang makruh kata Allah. Jadi kita memahami makruh itu juga harus menurut Allah, jangan menurut selera kita, Pak. Kalau selama inilah yang dikatakan makruh itu apa? Merokok. Yang lain? Makan jengkol. Makruh. Menurut siapa makruh? Makan jengkol. Hah? Kita dengar-dengar di ceramah dulu. Makan jengkol makruh. Apa yang menyebabkan makruhnya? Bau. Kenapa di pesawat enggak? Pesawat yang dilarang bau apa, Pak? Durian, ya kan? Kalau dibilang bau lah. Kenapa durian enggak makruh? Telur bau juga enggak? Kenapa enggak makruh? Jadi apa barometer makruh enggak makruhnya? Ya kan? Makan jengkol makruh, ya kan? Gawat juga yang jual sate jengkol kan? Makruh itu kan artinya yang dibenci, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang benci? Ya tentunya Allah, bukan manusia. Artinya Allah nggak suka, Pak. Ya kalau kita kembali kepada kaidah dasar, makan jengkol itu halal nggak? Hah? Mana, Pak? Ya, yang namanya jengkol tuh, kaidah dasarnya itu sesuatu yang halal atau tidak? Ya, halal. Artinya halal itu kan boleh dimakan. Nah, kalau kita memakan sesuatu yang halal, dapat pahala atau dosa? Dapat pahala. Berarti makruh atau cuma nih? Kalau makruh kan dibenci. Sesuatu yang dibenci Allah kita lakukan, dapat pahala atau dosa? Ya harusnya dosa. Sedangkan sesuatu yang halal, sesuatu yang dibenarkan dan dibolehkan oleh Allah, kita lakukan berarti dapat pahala. Nah, jadi yang betulnya, jengkol itu halal atau makruh? Gimana, Pak? Halal, nggak makruh. Kalau kita bicara bau aromanya itu kan orang yang nggak suka jengkol, kan? Kalau yang suka jengkol gimana? Apa katanya? Enak. Apalagi kalau orang yang jengkol, ya mana dong? Ya. Itu kalau kita pakai selera manusia, Pak. Makanya barometernya, standarnya ketika kita mengembalikan ridho atau tidak ridhonya kepada ketentuan Allah. Nah, kita lihat di ayat itu, apa saja yang makruh dalam pandangan Allah. Coba kita perhatikan, Pak. Wala tusyrik billah. Sesuatu yang makruh itu adalah berbuat syirik, Pak. Karena syirik itu dibenci sama Allah. Apalagi berzina, itu makruh. Makan harta anak yatim, sombong, membunuh, itu semua makruh. Berarti makruh itu sama dengan apa, Pak? Ya berarti makruh sama dengan haram. Dilakukan dapat dosa, ditinggalkan berpahala. Tapi kalau selama ini makruh, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Gimana, Pak? Allah benci, dibuat nggak apa-apa. Terbalik. Nah, dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan berpahala, ya kan? Kalau dari sini dikerjakan, ya Allah benci, nggak suka Allah. ini kan jelas tuh. Inda rabbika makruha. Semua itu merupakan perbuatan yang makruh di sisi Allah. Dibenci sama Allah. Allah nggak ridho, Pak. Ada. Cukup jelas ya? Baik, yang terakhir ya. Yang Allah nggak ridho itu adalah kemunafikan. Quran surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 53. Qul anfiqu tau'an aw karhan la yutaqabbal minkum, kata Allah. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, yakni kepada orang-orang munafik itu, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan pernah diterima darimu. Ya. La yutaqabbal minkum. Wahai orang-orang munafik, ya, mau kalian infakkan atau tidak harta kalian, baik dengan sukarela ataupun terpaksa, Allah tidak akan pernah menerima infakmu. Artinya Allah nggak akan pernah ridho dengan infaknya. Kenapa? Karena di dalam diri mereka munafik. Hati-hati, Pak. Jadi kemunafikan itu Allah nggak pernah ridho. Jadi nggak ada istilah sholat nggak apa-apa lah, korupsi dikit. Atau sebaliknya korupsi habis itu dijakatkan, disedekahkan. Itu namanya kemunafikan. Allah nggak ridho. Sekalipun mereka keluarkan infak itu di jalan Allah dengan sukarela, la yutaqabbal minkum. Allah nggak akan terima. Kalau nggak terima artinya apa, Pak? Ya sia-sia. Ya. Mau 6M dia infakkan, ya kan?
tapi ketika dia menginfakkannya bukan tulus karena keimanan yang kepada Allah, ya. Nah biasanya orang munafik ini berinfak tuh karena apa, Pak? Ya, yuraunan nas. Mereka ingin melakukan pencitraan, ya kan? Pas ada maunya datang ke masjid, infak sajadah, ya kan? Infak sembako. Nggak terpilih, diambil lagi infaknya. Artinya jangankan cerita Allah, Pak. Manusia aja nggak terima, Pak, ya kan? Kalau kita dihianati, ya kan? Munafik itu kan pengkhianatan. Sesama kita aja manusia, ya. Ketika ada kemunafikan, pengkhianatan, kebohongan dan kedustaan, kita sendiri nggak terima, Pak. Ya. Konon lagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tegaskan, Allah tidak akan pernah menerima infak orang-orang yang munafik. Artinya Allah nggak pernah ridho, Allah nggak pernah setuju, nggak pernah suka. Atau Allah benci, Pak. Nah ini dia. Baik, ini beberapa contoh ya, sebenarnya masih banyak lagi, tapi setidaknya memberikan gambaran dan membuka wawasan bagi kita bersama, Pak, ya. Mana perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang diridhoi dan tidak diridhoi oleh Allah. Baik, kita lanjut berikutnya, ya. Subbab yang kedua yakni makana, ya. Keberadaan atau eksistensi dari ridho Allah itu. Jadi ketika kita sudah paham bahwa yang namanya ridho tadi adalah segala bentuk amal, ya, atau din yang disetujui, diterima dan dicintai oleh Allah, maka selanjutnya sebagai apa dia amalan yang dicintai itu? Atau sebagai apa kedudukan ridho Allah itu dalam kehidupan kita di dunia ini? Ini yang Allah nyatakan, salah satu dalilnya Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 207, Pak. Mari sama-sama kita perhatikan dan simak ayatnya, ya. Surah kedua ayat 207. Silakan yang sudah ketemu ayatnya boleh dibacakan. Ya, wa minan nas, dan dari sebahagian manusia kata Allah, atau dari sebagian hamba Allah di muka bumi itu, mayyashri nafsah, ada yang mengorbankan dirinya, menggadaikan kehidupannya, baik hartanya, bahkan jiwanya, untuk apa? Ibtigha'a mardatillah, dalam rangka mencari atau mengharapkan yang namanya ridha Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan sesungguhnya Allah maha santun terhadap hamba-hambanya. Ya, perhatikan bahasanya, Pak. Jadi di antara manusia, ya, dalam kehidupan dunia ini kata Allah, ada orang-orang yang memang karakteristiknya, ya, tipologinya, mereka menjalankan kehidupan dunia ini, mengorbankan segala apapun yang dia miliki, mengorbankan tenaganya, pikirannya, ya, hartanya, bahkan jiwa dan raganya, untuk apa? Ibtigha'a mardatillah, dalam rangka mencari atau mengharapkan yang namanya persetujuan Allah, kesukaan Allah, cintanya Allah. Berarti kalau kita kembali ke dalam ayat ini, yang namanya ridha Allah itu sebagai apa, Pak? Hah? Tujuan. Yang lain? Berarti sebagai apa dia yang namanya ridha Allah itu, Pak? Dalam ayat ini? Sesuatu yang dicari, sesuatu yang diharapkan. Berarti apa itu? Kalau Pak Surya tujuan, Faris? Kan sering itu dalam bahasa kita, Pak. Sebenarnya apa yang kita cari dalam hidup ini? Ya, berarti maksudnya apa itu? Mempertanyakan tentang apa nih? Ada orang siang malam pokoknya dicarinya duit aja, ya. Berarti duit itu menjadi apa bagi dia, Pak? Tujuan. Prioritas. Ada lagi? Hasil. Ya, sederhananya kalau kita pinjam bahasa sekarang, menggambarkan tentang sebuah orientasi kehidupan, Pak. Atau bahasa lainnya obsesi. Ya. Sesuatu yang memang itu dicari dan dicita-citakan oleh manusia. Makanya kalau orientasinya uang, ya berarti siang malam yang dia cari, dia harapkan adalah materi, kebendaan. Materi. Jadi kalau yang dia cari adalah ridhonya Allah, ya, kerelaan dari Allah, ya, berarti orientasi hidupnya adalah ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan bahasanya di situ, Pak, kata kuncinya ibtigha'a. Ibtigha' itu artinya mencari, mengharapkan. Asal katanya bagha. Berarti
Yang namanya ridho Allah itu sebagai mubtagho. Kalau bahasa Arabnya mubtagho itu sesuatu yang dicari. Atau kalau istilah kita orientasi. Jadi orientasi hidupnya, tujuan hidupnya, ya, sesuatu yang menjadi prinsip di dalam dia menjalankan kehidupan ini adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan wa minan nas. Memang nggak semua orang Pak orientasinya sama. Ya kan? Untuk menjadi pemimpin misalkan. Sama nggak orientasinya, Pak? Belum tentu. Ada yang memang karena kekuasaan, ada yang memang karena popularitas, ya kan? Kalaupun ada yang limardotillah, gimana, Pak? Kalau kita lihat dalam konteks zaman sekarang lah, ada nggak orang ingin jadi presiden tapi dalam rangka limardotillah? Ada, tapi agak payah mengidentifikasinya, ya kan? Agak berat itu. Jadi melakukan sesuatu orientasinya semata-mata hanya karena ingin mengharapkan Allah tuh senang sama dia, ya kan? Kalau mengharap kesenangan manusia, kadang kita bisa ketipu, Pak. Ya kan? Di depan awak senyum dia, di belakang, oh, belum tentu. Nanti. Bahkan Nabi sendiri pernah ditegur, Pak, oleh Allah, ya kan, dalam Quran surah Tahrim di ayat awal. Lima tuharrimu ma'ahalallah. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Kenapa? Limardoti azwajik. Itu kamu lakukan karena ingin mendapatkan ridhonya istrimu. Ya kan, Pak? Nabi aja sempat ditegur itu. Karena supaya istrinya senang, ya kan, istrinya ridho, akhirnya dia mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Ya kan? Kalau sekarang malah kebaliknya, Pak. Ya kan? Banyak suami yang menghalalkan apa yang diharamkan karena ingin mendapatkan ridho istrinya. Bang, tengoklah tangga depan tuh, ya kan? Dabu mobil. Kita nggak pernah lari, ya kan? Nah, karena terpaksa ingin mendapatkan ridho istri, akhirnya dia menghalalkan apa yang diharamkan. Kebalikan dari yang dibuat Nabi dulu, Pak. Kalau Nabi mengharamkan yang dihalalkan. Makanya turun surah At-Tahrim. Baik, jadi kembali kepada konteks ayat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa yang namanya keridhaan Allah itu, cinta Allah itu adalah merupakan orientasi setiap mukmin dalam kehidupan dunia ini. Jadi setiap orang-orang yang mengaku beriman harus orientasi hidupnya itu adalah mardotillah. Bagaimana supaya membuat Allah itu senang, ya. Makanya itu kita contohkan tadi, Pak. Dalam bekerja saja kita, Pak, kita melakukan pekerjaan dengan bagus, ya, datang tepat waktu. Itu ridho siapa yang dicari, Pak? Bos, atasan, ya kan? Kalau istilah di umum tuh asal bapak senang, ya kan? Yang penting atasan senang, pokoknya udah kita buat aja lah. Kan begitu, Pak? Apa yang ingin diinginkan atasan udah lakukan aja. Berapa anggarannya udah buat. Yang penting bapak senang, ya kan? Nah, ayat ini ya memberikan sebuah petunjuk kepada kita. Di atas atasan ada atasnya lagi, Pak. Itulah Allah. Jadi kalau bisa kita pinjam bahasanya tadi, asal Tuhan senang lah, ya kan itu. Jadi jangan ABS lagi, jangan asal bapak senang, tapi ATS, asal Tuhan senang. Itu harusnya, Pak, orientasi hidup kita. Asal Tuhan senang. Berarti kalau Tuhan nggak senang, jangan buat, ya kan? Sholat, Tuhan senang nggak, Pak? Buat. Nanti ya. Bergambar, ya. Baik, yang berikutnya diperkuat lagi dalam Quran surah An-Nisa, ya. Surah keempat ayat ke-114, bahasanya kurang lebih hampir sama. Yang menggambarkan kepada kita bahwa namanya ridho Allah itu sebagai mubtagha, sesuatu yang kita cari dalam hidup ini, Pak. Sesuatu yang harusnya menjadi orientasi atau obsesi, bahkan ambisi kita dalam kehidupan dunia. Amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islaha bainan nas wa may yaf'alu dzalik ibtigha'a mardatillah. Mereka itu orang-orang yang menyuruh untuk bersedekah, kemudian berbuat ma'ruf atau kebaikan, lalu mendamaikan atau memperbaiki hubungan di antara sesama manusia. Dan siapa saja yang melakukan semua itu karena dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menggambarkan tentang ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu semua dalam rangka mencari atau mengharapkan ridhonya Allah. Nah, jadi bahasanya bersama ibtigha'a mardatillah. Kita bersedekah, kita berbuat baik, ya. Kita membangun dan menjalin silaturahim, kita menolong orang yang susah, kita memberikan donasi untuk bantuan orang lain, ya kan? Kita ringankan masalah orang lain, kita permudah urusan orang, ya kan? Kita bermuamalah dengan baik, ya, dengan tetangga, dengan saudara, dengan masyarakat sekitar. Semua itu adalah ibtigha'a mardatillah. Dalam rangka bagaimana kita bisa mendapatkan ya, persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sederhananya dapat kita ambil kesimpulan, ya,
keberadaan ridho Allah itu adalah sebagai orientasi hidup. Nah, ini. Termasuk kita Pak ya, malam hari ini berkumpul di sini. Apa orientasi kita? Ya. Kalau orientasi kita konsumsi, kecewa Pak. Minggu ini martabak, besok martabak lagi. Kecewa Pak. Artinya kalau orientasinya segala hal yang berbau dunia, ya, itu akan membuat kita kecewa. Tapi kalau orientasi hidup kita semata-mata dalam rangka ya, limardatillah, supaya Allah senang, ya, maka seharusnya itu menjadi sebuah motivasi Pak untuk hadir di pertemuan ini. Karena yang kita cari adalah ridha Allah. Namanya Allah udah senang Pak, suka ya kan. Masa nggak mau kita ya, untuk hadir di pertemuan. Nah, ini. Baik ya, ini keberadaan. Baik, selanjutnya poin yang ketiga, yakni wazifah, fungsi atau tujuan kita mencari ridha Allah tadi. Jadi ketika kita sudah jelas ridha Allah itu adalah din Allah, lalu din Allah itu sebagai orientasi hidup kita, atau kalau kita hubungkan dengan bab dinul Islam sebagai kiblat. Nah, ketika kita menjadikan ridha Allah itu sebagai orientasi hidup atau kiblat, apa target yang kita dapatkan? Tujuannya apa? Kemana fungsi dan kegunaannya? Ini yang dinyatakan oleh Allah, salah satu dalilnya Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16. Bahwa kita mencari dan mengharapkan ridha Allah itu ya, supaya yang pertama kehidupan kita selamat Pak. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulus salam. Dengan kitab itu kata Allah, Allah ingin membimbing dan menunjuki orang-orang yang mau mencari keridhaan Allah, orang-orang yang mau mengikuti apa yang menjadi kesenangan Allah. Kemana? Subulas salam, menuju jalan keselamatan. Artinya apa? Kalau kita menjalankan kehidupan ini Pak sesuai dengan apa yang disenangi oleh Allah, maka kehidupan kita akan selamat. Itu jaminan Allah. Dan sebagai suami misalnya, kita tunaikan hak dan kewajiban kita sesuai petunjuk Allah, maka kehidupan rumah tangga kita akan selamat. Itu janji Allah. Subulas salam. Allah akan tuntun Pak, akan bimbing, arahkan. Jadi ibarat kita melakukan perjalanan Pak ya. Biasanya kalau kita travel ya kan, siapa itu pendamping yang mengarahkan Pak namanya? Iya, ada tour guide-nya ya. Dialah mengarahkan kita Pak, supaya dalam melakukan traveling tadi, perjalanan tadi, kita bisa selamat sampai ke tujuan. Nah begitu juga dalam menjalankan kehidupan dunia yang cukup kompleks ini Pak. Semua hal ada di dunia ini, apa yang nggak ada? Iya. Pekerjaan, rumah tangga, negara, pemerintahan ya. Bahkan kalau kita bicara dalam konteks dunia luas hari ini Pak, berbagai macam masalah ada, sampai masalah yang paling kompleks hari ini apa Pak? Itulah penjajahan secara terang-terangan kan, yang sampai sekarang udah berapa hari tuh Pak peperangan terjadi, belum tuntas juga kan. Kalau semua manusia di dunia ini Pak menyaksikan pembunuhan ya kan? Tapi nggak bisa berhenti sampai sekarang, kan problem besar ini. Karena nggak mau ke Quran lagi, karena nggak mau ke Padahal Allah udah turunkan. Dengan kitab itu Allah ingin menunjuki manusia. Siapa yang mau ditunjuki? Manittaba'a ridwanahu, orang-orang yang memang orientasi hidupnya adalah ridha Allah. Supaya apa? Subulas salam, supaya perjalanan hidup mereka bisa selamat Pak. Ini. Makanya Allah gunakan istilah jalan. Kenapa? Karena sederhananya itu sesuatu yang senantiasa dilewati oleh manusia ya kan? Kehidupan ini kan begitu Pak, mulai zaman dulu, zaman sekarang, bahkan oleh generasi yang akan datang, hidup ini akan terus berjalan. Nah perjalanan hidup inilah yang ingin diselamatkan oleh Allah Pak, dengan catatan kalau manusia mau mengikuti keridhaan Allah tadi. Tapi kalau enggak ya jangan harap selamat, celaka Pak ya kan. Ya, jangan kan kita cerita luar Pak, di dalam aja kondisi kita hari ini gimana? Nyaris nggak selamat ya kan, begitu Pak. Apa buktinya nggak selamat? Lingkungan nggak aman ya Pak. Mau parkir motor aja cemas Pak, mau keluar malam takut ya kan? Parkir motor di masjid aja Pak cemas kita, sampai pihak BKM buat gitu ya, mohon dikunci ganda ya. Kalau kata BKM di Masjid Jogokarian di Jogja sana Pak, kalau ada BKM begitu berarti BKM nggak bertanggung jawab. Kenapa? Karena jelas kalau ada kehilangan, pihak masjid nggak bertanggung jawab. Nah, itu bukti BKM nggak bertanggung jawab. Sampai sebegitunya Pak. Menunjukkan apa? Ya, berdasarkan ayat ini tadi, bahwa ternyata kehidupan kita manusia hari ini secara umumnya ya, bukan dalam rangka mengikuti atau mencari yang namanya keridhaan Allah itu Pak. Tapi ridho siapa yang dicari? Ya ridhonya makhluk. Itu tadi, asal Bapak senang, udah bunuh aja, yang penting aku senang, kan itu Pak.
mau 8.000 jiwa, mau 4.000 jiwa, nggak peduli. Kan tentunya dia membunuh itu, Pak. Ada ridho yang dia cari kan, Pak. Anggap yang membunuh siapa? Kan aparat militer yang naik pesawat itu. Nah, mereka melakukan pengumuman itu mencari ridho siapa? Atasannya. Kan begitu, Pak. Nggak peduli Allah ridho atau enggak, pokoknya atasan ridho. Nah, itu dia. Sama kayak kasus di negara kita, ya kan? Nggak peduli apakah Allah ridho membunuh atau tidak, pokoknya karena disuruh jenderal, jalankan. Ya kan? Itulah kasus yang kemarin itu, Pak, berlalu. Yang penting Bapak ridho, ya kan? Jadi buta mata, buta hati akhirnya, ya. Gara-gara mengikuti ridho manusia, Pak. Ya. Padahal manusia sendiri nggak punya kendali atas itu, ya kan? Buktinya kan banyak ketika kasus ya bermasalah, akhirnya yang nyuruh malah buang badan, kan begitu, Pak. Tapi kalau Allah enggak. Ketika Allah mengajak manusia mengikuti keridhoannya, Allah tetap akan membersamai manusia. Innallaha ma'as sabirin. Allah enggak akan pernah meninggalkan manusia. Karena apa? Udah dilakukan itu sesuatu yang diridhoi sama Allah. Baik, yang berikutnya ya kita perhatikan Quran surah At-Taubah ayat 100. Bahwa tujuan kita meraih dan mengikuti ridho Allah itu ya, puncaknya ya, ultimate goalnya, sasaran tertingginya adalah untuk mendapatkan surga, Pak. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadapnya. Dan Allah telah menyediakan bagi mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah itu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Baik ya, itu kita ralat itu artinya salah itu kopi dari atas itu. Artinya mengikuti yang di Quran. Ayatnya pas. Ya, surat At-Taubah ayat 100 ya. Nah, nanti kita koreksi. Quran surat At-Taubah ayat 100 memberikan gambaran dan petunjuk kepada kita, ketika kehidupan ini sudah diridhoi oleh Allah, maka apa yang kita dapatkan, Pak? Jannah, surga, kebahagiaan yang hakiki. Dan itulah puncak yang dicari oleh manusia. Atau kalau bahasa lainnya, itulah cita-cita dan idaman setiap orang, Pak. Nggak ada cerita itu. Bahkan penjahat pun kalau ditanya mau masuk surga atau enggak, apa jawabannya, Pak? Mau. Nggak cerita itu. Bandit sekalipun, penjahat, mafia, tetap ketika ditawarkan pertanyaan mau surga atau tidak, pasti dia jawab surga. Nah, Allah ridho, Pak, manusia masuk surga dengan catatan ketika manusia menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang disenangi oleh Allah. Jadi nggak ada istilah atau cerita, udahlah ngapain baik-baik kali, nanti masuk neraka juga ya. Nggak begitu, Pak, persepsinya. Allah tuh nggak akan pernah ingkar janji. Kalau Allah sudah katakan kalian beriman, beramal soleh pasti masuk surga, Allah tidak akan pernah berkhianat. Makanya kita ungkap juga, Allah itu maha kuasa, Pak. Semua apapun dia lakukan, semua apapun bisa dia buat. Cuma satu yang nggak bisa dilakukan oleh Allah. Apa itu, Pak? Iya, ingkar janji. Cuma itulah keahlian manusia hari ini, Pak. Ya kan? Nanti ada lirik lagunya, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Itu menunjukkan kompetensi manusia hari ini kebanyakan. Suka mengingkari janji, ya kan? Contohnya, Pak, dalam rumah tangga ada janji nggak, Pak? Ijab kabul, janji, ya kan? Banyak suami ingkar janji. Pergi tak kemana nggak pulang-pulang, ya kan? Nggak ngasih nafkah lahir batin. Akhirnya apa? Terjadi perceraian dan sebaliknya. Kemudian ijab kabul antara penguasa dengan rakyat, ada nggak, Pak? Ada. Pakai sumpah bahkan kan? Sumpah jabatan. Pakai Quran. Iya, pakai Quran. Tapi ternyata banyak yang ingkar janji, Pak. Berjanji akan menjadi pejabat yang adil, kepala negara, ya kan? Yang benar. Tapi faktanya malah banyak yang gol. Banyak yang masuk, ya. Nah, itu problem kita hari ini, Pak. Padahal dalam tanda kutip masyarakat kita, penduduk kita mayoritas umat Islam, Pak. Bayangin coba, cuma ada itu cara berpikirnya tuh. Kayak mana lagi? Ya. Yang Allah katakan tadi, Allah saja sudah ridho Islam itu sebagai din, Pak. Ternyata para pelakunya sendiri menunjukkan ketimpangan atas apa yang ditetapkan oleh Allah tadi. Nah, jadi cukup jelas ya, kedua ayat ini memberikan gambaran apa tujuan kita mencari dan mengikuti ridho Allah itu, Pak. Makanya kita katakan tadi, kalau kita bertemu ini, Pak, melakukan pengajian ini, pertemuan ini bukan dalam rangka mencari ridho Allah, kita akan kecewa, Pak. Itulah akhirnya muncul rasa jenuh, bosan, malas, ya kan? Itu salah satu indikator sebenarnya.
Jadi kalau kita udah mulai malas Pak, nggak mau datang ngaji, berarti tanda-tanda ya kita nggak mencari ridho Allah di situ. Aduh, nggak ada Pak Jul, nggak seru lah, nggak datang, berarti mencari ridho Pak Jul, bukan ridho Allah. Memang terkesan sepele Pak, tapi tanpa sadar inilah yang selalu menjadi motor penggerak manusia dalam kehidupan ini. Faktor geraknya itu ingin mendapatkan ridho atau pengakuan dari makhluk. Bahkan sampai ada istilah di masyarakat kita, orang kalau buat baik sama aku baik. Tapi kalau orang buat buruk, oh jangan tanya, aku bisa lebih buruk. Ya. Berarti yang dicari ridho siapa? Makhluk. Tapi kalau yang dicari ridho Allah gimana Pak? Orang buat baik kita lebih baik. Tapi kalau orang buat buruk, kita tetap baik. Kan itu Pak. Itu yang berat memang. Tapi itulah yang diinginkan oleh Pak. Jelas lah masuk surga itu nggak ringan Pak. Ya kan? Kalau gampang mungkin hadiahnya payung, gelas cantik, Tupperware. Ini surga, ya butuh pengorbanan lah. Ini kan, butuh perjuangan Pak. Nah, ini dia. Baik, jadi dapat kita ambil kesimpulan fungsi kita mencari ya, dan meraih ridho Allah itu untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat ya. Atau bahasa lainnya untuk mendapatkan surga Pak. Dan memang inilah yang kita cari dalam hidup ini Pak. Makanya agak unik juga kalau ada lirik lagu Pak. Aku nggak pantas masuk surga dan aku juga tidak ingin masuk neraka. Gimana itu? Jadi apa kepengennya cuma? Aku nggak pantas masuk surgamu ya Allah karena banyak dosa. Tapi aku juga nggak mau masuk neraka. Jadi mau nyapa gitu? Nggak ada di tengah-tengah itu soalnya kan. Nah, berdasarkan ayat ini, satu-satunya yang harus menjadi orientasi hidup kita tadi ya adalah surga Pak. Makanya itu agak aneh tadi kita katakan. Karena memang ini janji Allah. Ketika manusia mau mengikuti keridhaan Allah, Allah akan hadiahkan. Allah akan berikan surprise, kejutan. Ya, yakni sebuah kehidupan yang membahagiakan, menyenangkan. Namanya Allah udah senang Pak, ya kan? Manusia saja ketika dia disenangi Pak, ya kan? Apa yang dia buat Pak? Surprise ya kan, ngasih kejutan. Suami ngasih kejutan sama istri, atasan ditengok bawahannya bagus kerjanya ya kan, apa yang kasih atasan Pak? Surprise, bonus ya. Itu makhluk Pak ya. Nah bagaimana lagi dengan Allah? Kalau Allah sudah ridho, ini Allah katakan radhiyallahu anhum, Allah sudah ridho sama mereka, waradu'an, dan sebaliknya mereka pun ridho sama Allah. Ketika ridho bertemu dengan ridho ya, artinya cinta tadi tidak bertepuk sebelah tangan, lahum jannah, maka kebahagiaanlah mereka dapatkan baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Artinya apa? Mereka akan eksis dalam kebahagiaan itu Pak sampai kapanpun. Baik, kita lanjut poin yang berikutnya ya, masih ada. Yang keempat, muqaranah ya, perbandingan atau komparatif. Walaupun Allah sudah menyatakan Pak, ketika kita mau mengikuti ridho Allah itu, ya Allah akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Namun ternyata tidak semua manusia, tidak semua orang mau mengikuti ridho Allah. Inilah yang akan digambarkan dalam poin perbandingan ya, bahwa ada dua tipologi, dua karakter ya, yang dibangun dan dimunculkan oleh manusia dalam kehidupan dunianya dalam menyikapi yang namanya ridho Allah tadi. Quran surah Ali Imran, surah ketiga ayat 162 Pak. Mari sama-sama kita perhatikan dan simak ayatnya. Apa manittaba'a ridwanallah kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahu jahannam, kata Allah. Apakah orang-orang yang mau mengikuti keridhaan Allah itu sama atau sebanding dengan orang-orang yang kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah dan tempat mereka itu adalah neraka jahannam. Jadi ayat ini cukup simpel atau sederhana menggambarkan kepada kita ada dua tipologi, dua jenis ya, sikap yang dimunculkan oleh manusia Pak dalam kehidupan dunia ini terhadap ridha Allah tadi. Ada yang mau ikut, ada yang tidak. Ada yang membencinya. Jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk skema, ini tadi namanya mardhatillah atau ridwanallah, ridha Allah tadi. Mana itu dinul Islam, ya kan? Nah kata Allah, ada orang yang mau mengikuti dinul Islam itu Pak. Ittaba'a ridwanahu, mau ittiba dia, mau ikut. Atau kalau istilah sosial media sekarang, mau jadi follower Pak, pengikut. Dia mau menjalankan keridhaan Allah itu, mau melakukan segala sesuatu itu karena supaya Allah senang, bukan asal Bapak senang. Ini yang ditegaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 16 ya.
Tapi sebaliknya ada juga orang yang karihu, orang yang malah benci dia Pak kalau Allah itu ridho. Nggak suka dia Allah senang. Kalau penyakit manusia sekarang kan ya, senang melihat orang susah, ya kan? Susah melihat orang senang. Kalau ini malah lebih parah Pak, susah melihat Tuhan senang, ya kan? Bayangin. Bukan orang malah, Tuhan nggak suka dia. Tuhan senang dia nggak suka, kan bahaya Pak. Agak lain. Kalau ibarat penyakit hati ini lebih parah berarti penyakit ini Pak. Kalau kata orang kan SMS, ya kan? Susah melihat orang senang. Ini susah melihat Tuhan senang nih. Wakarihu, ya Quran surah Muhammad surah ke-47 ayat 28 yang menggambarkan tentang orang-orang yang membenci keridhaan Allah. Orang-orang yang enggak suka kalau Allah itu ridho. Bahkan dalam ayat yang lain sering kita bacakan itu walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci enggak suka, walau karihal munafikun, walaupun orang-orang munafik enggak suka, walau karihal kafirun. Jadi memang ternyata dalam kehidupan dunia ini ada orang-orang yang memang tetap enggak suka dia sama Allah, Pak. Iya. Allah udah setuju, tapi dia nggak setuju. Allah udah ACC, tapi dia nggak mau. Jadi kalau dia mau mengikuti keridhaan Allah, maka secara otomatis radhiyallahu anhum, Allah pun pasti akan meridhoi mereka. Ini Pak. Artinya kalau kita mau menjalankan kehidupan dunia ini mengikuti tuntunan Al-Quran, maka otomatis kehidupan kita pun akan selamat Pak. Radhiyallahu anhum, Allah akan ridho sama kita. Allah puas nengok tingkah kita Pak, kira-kira begitu. Ya bayangin kalau Allah puas, gimana itu Pak? Ya nggak usah dipertanyakan lagi, ya kan? Bahkan hampir rata-rata bisnis hari ini Pak, ya, apa orientasinya? Perusahaan-perusahaan hari ini, apa orientasinya? Kepuasan pelanggan, ya kan? Apapun bentuk produknya, penerbangan, maskapai, bahkan PLN, Pertamina, ya kan? Semua orientasi yang mereka cari kepuasan pelanggan, ya kan? Nah kalau kita harusnya apa nih Pak? Kepuasan apa nih? Kepuasan Tuhan, ya kan? Itu orientasinya harusnya. Jadi ketika manusia mau mengikuti Al-Quran, mau mengikuti petunjuk Allah, maka dia akan mendapatkan kepuasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ridho sama dia, Allah suka. Ini digambarkan dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 8. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Tapi sebaliknya, ya, kalau manusia itu nggak suka atau benci sama keridhaan Allah, benci sama aturan dan hukum-hukum Allah, maka apa akibatnya Pak? Dia benci sama Allah, otomatis Allah cuma nama dia Pak. Ya Allah pun benci, ya kan? La'anahullah, Allah akan melaknat mereka, mengutuk mereka. Ya. Bahkan sampai diabadikan, ya, salah satu contoh nama-nama yang dilaknat itu siapa? Iblis laknatullah, Fir'aun laknatullah, Namrud laknatullah, ya kan? Bahkan dalam surah Al-Fatihah sering kita baca Pak, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau laknat, engkau murkai, engkau kutuk. Quran surah Al-Maidah ayat 60, ya. Salah satu contoh orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dikutuk jadi monyet dan babi, kata Allah. Siapa itu? Ya, itulah di antara Bani Israel, ya, di zaman Musa. Kenapa? Karena perilaku yang mereka buat tidak diridhoi oleh Allah, melakukan kerusakan di muka bumi. Memang dari dulu Israel begitu dia. La'anahullahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, kata Allah. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah? Ya. Itulah orang-orang yang Allah laknat dan Allah murkai, dan Allah jadikan mereka menjadi monyet, menjadi kera dan khinzir atau babi. Bukan berarti dikutuk jadi dipakai kayak film itu Pak, enggak. Artinya itu analogi Pak, ungkapan. Karena memang watak Bani Israel sebagian di antara mereka ketika diajak untuk kembali kepada aturan dan hukum-hukum Allah, yang pertama mereka Pak yastazi'un. Mereka mengolok-olok ayat Allah, ya kan? Gimana watak monyet Pak? Kalau kita jalan-jalan ke kebun binatang Pak, ya suka mengolok, ngolok kan itu watak monyet. Dikasih kacang, nggak dikasih kacang, nah gitu dia modelnya. Terbelalak mata gitu ya. Diingatkan nggak diingatkan, diperolok-oloknya ayat Allah itu. Dan yang lebih parah ya dikutuk jadi babi. Cuman karakter babi Pak? Yang namanya babi semua masuk. Nasi bagus masuk, nasi busuk masuk, ya. Maka di Medan ada namanya Parnap, Persatuan Nasi Busuk, ya. Untuk apa? Untuk makanan babi.
Jadi babi itu bagus nggak bagus masuk semua Pak. Bahkan maaf katanya kotorannya pun dimakan Pak, saking busuknya itu. Saking nggak bagusnya. Tapi seburuk-buruknya babi ternyata ada yang lebih parah dari babi. Manusia. Ya kan? Kalau B1 apa Pak? Anjing. B2 babi. Nah ternyata ada B3. Tahu itu Pak? Bajingan. Nggak peduli dia, ya. Mau halal mau haram, pokoknya telan. Nah itu bajingan tuh, B3. Lebih parah dari binatang. Balhum adol, kata Allah dalam ayat yang lain. Manusia ketika dia tidak mau mengikuti keridhaan Allah, bahkan Allah murka dengan kehidupannya, ya, maka kehidupannya bisa lebih parah daripada binatang, Pak. Ya kan? Dan itu fakta hari ini, Pak. Bayanginlah kalau kita bilang binatang apa paling buas hari ini, Pak? Singa, harimau. Ketika dia ingin makan, ya, ingin nelan mangsanya, paling berapa ekor? Satu udah kenyang dia kan. Makan 1 hari 2 udah hebat kali, ya kan? Dapat kijang misalkan, dapat sapi 2 udah kenyang kali. Tapi manusia Pak, 1 hari bisa berapa habis dibuatnya manusia? Itu kita saksikan hari ini Pak. Dari tanggal berapa kemarin? Setelah tanggal 7 Oktober, ya kan? Anggap sekarang tanggal 7 November. Ya, hampir sebulan. 30 hari. Udah berapa nyawa habis, Pak? 10.000, bayangin. Itu yang terhitung. 10.000 orang tewas itu di Palestina. Menunjukkan manusia lebih parah, lebih biadab daripada binatang, Pak. Kok kita hitung-hitung 10.000 nyawa, Pak? Ya, berapa generasi itu, bayangin, Pak. Tertumpah begitu dengan sia-sia. Kita aja berapa orang nih, Pak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tiba-tiba meninggal satu malam 13, Pak. Kira-kira apa komentar orang dusun? Lagi ngaji 13 meninggal, Pak, di tempat. Kira-kira heboh nggak? Viral nggak? Heboh, Pak, ya kan? Pasti itu, nggak akan mungkin. Wih, ada 13 orang kajian di Bandar Setia meninggal. Langsung viral, Pak, ya kan? Ini 10.000, Pak, ada mayem. Ya kan? Dari ribuan nyawa meninggal melayang begitu saja. Tapi ternyata masih terjadi, ya kan? Belum berhenti, belum terjadi gencatan senjata. Coba. Kan ini miss, Pak, persoalan dunia kita hari ini, Pak. Karena memang Quran itu bersifat universal, dia tidak hanya skala lokal, tidak hanya melihat urusan dusun, urusan RT, RW, tidak. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah membawa Quran ini rahmatan lil alamin, skala dunia, Pak. Makanya ketika ada problem kita lihat sampai dalam skala tertinggi, berarti itu menunjukkan indikator bahwa kehidupan manusia tidak kembali kepada ridhonya Allah itu. Jadi kalau manusia mau mengikuti keridhaan Allah tadi, maka apa finalnya? Isyatir radiyah. Jadi kalau Allah ridho dan mereka pun ridho sama Allah, maka Allah akan berikan dan tempatkan mereka fi isyatir radiyah, dalam kehidupan yang diridhoi atau surga tadi, Pak. Quran surah Al-Qari'ah ayat ke-7. Fa amma man taqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Dan adapun orang-orang yang berat timbangannya, yang berat bobotnya, artinya berkualitas kehidupannya, Pak. Tinggi nilai kehidupan yang dia bangun, value-nya tinggi. Dia menjalankan kehidupan ini berdasarkan keridhaan Allah, berdasarkan nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, fi isyatir radiyah. Maka Allah sediakan baginya penghidupan atau kehidupan yang memuaskan. Isyatir radiyah itu artinya kehidupan yang memuaskan, atau bahasa lain dari kata jannah atau surga. Tapi sebaliknya, kalau Allah sudah murka, Allah sudah melaknatnya, maka apa yang didapatkan, Pak? Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah, neraka jahanam. Artinya Pak, kehancuran, Pak, kekacauan. Jadi jangan pernah manusia menyangka ketika dia nggak mau beribadah, ketika dia melakukan keburukan, hobi bermaksiat, hidupnya bakal aman aja. Enggak, kata Allah. Fa ummuhu hawiyah. Suatu saat dia akan sadar dan matanya akan terbelalak, kata Allah, ketika dia menyaksikan kehidupannya berada dalam kehancuran. Kalau hawiyah itu secara bahasa artinya neraka yang menyala-nyala, Pak, yang mendidih sampai ke otak. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan dunia, Pak. Tengoklah orang kalau udah stres, Pak, gimana, Pak? Mendidih sampai ke otak itu, ya kan? Stres, frustasi. Baik, jadi cukup jelas ya, ini skema yang bisa kita lihat ya mengenai
perbandingan dari ridha Allah tadi ya. Jadi ada orang yang mau mengikuti keridhaan Allah sehingga kehidupannya berada dalam kebahagiaan dan kesenangan. Sebaliknya ada orang yang nggak mau, akhirnya dia mendapatkan laknat Allah sehingga kehidupannya berada di ambang kehancuran. Nah, yang jadi persoalan berikutnya, kita mau pilih yang mana nih, Pak? Kita mau balik yang mana nih? Kanan. Ada yang mau ke kiri? Ya, kalau kita memang mau kembali yang ke kanan ya, maka dapat kita ambil kesimpulan sebagai penutup Quran surah Al-Fajr surah ke-89 ayat 28. Allah memanggil kita karena kita udah pilih yang kanan tadi, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Nah, cuma kan selama ini seolah-olah ayat ini tuh orang meninggal, Pak. Ya. Padahal kita yang dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai orang-orang yang memiliki ketenangan di dalam jiwanya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya. Mutmainnah itu berarti tenang, Pak, stabil. Nggak mudah goyang, nggak labil. Makanya dalam ayat yang lain Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan tenang. Berarti ketika dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, berarti yang dipanggil ini adalah orang-orang yang senantiasa zikrullah. Kenapa? Jiwanya tenang. Orang-orang yang nggak mudah galau dalam hidupnya. Orang-orang yang kesadarannya kokoh, stabil. Apapun masalah yang dihadapi, ujian apapun yang dialami, baik senang maupun susah, dia tetap tenang, Pak. Dia tetap punya prinsip, nggak goyah. Makanya Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai kepribadian yang stabil, yang istiqomah, yang tetap konsisten. Apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Oke. Berarti maksudnya apa itu, Pak? Apa maksudnya kembali ke Tuhan? Ya berarti apapun ceritanya, kehidupan ini harus kita kembalikan kepada ridhonya Allah. Jadi baliknya ke situ, Pak. Jadi mau bekerja, ya udah, balik ke orientasi hidup. Mau berdagang, balik ke orientasi hidup. Mau berumah tangga, balik ke orientasi hidup. Mau jadi pemimpin, anggota dewan, kembali ke orientasi hidup. Irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhanmu. Artinya pulang, Pak. Balik. Kalau udah mati kan cuman kita mau pulang. Ini ya. Selagi kita hidup inilah kita masih bisa pulang ke Allah, Pak. Balik. Kita kembalikan seluruh kehidupan kita kepada maunya atau ridhonya Allah itu. Sehingga akhirnya Pak radiyatan mardiyah. Allah ridho kepada kita sehingga Allah berikan surga tadi. Nah, kemudian ya ditutup sebagai penguat dari Rasulullah SAW di mana beliau menyatakan, "Man ardon nasa bisaqatillah wakalahullahu ilan nas, wa man askhatan nasa biridha illa kafahullahu mu'natan nas." Siapa saja yang mencari ridho manusia, artinya siapa saja yang ingin menyenangkan hati manusia, tapi dengan membuat Allah murka, apa kata Nabi? Maka Allah akan menjadikan dirinya bergantung kepada manusia. Jadi kalau kita mau buat orang senang, Pak, tapi kesenangan itu malah dimurkai oleh Allah, diingatkan sama Nabi. Akhirnya kita akan tergantungan sama orang itu. Tapi sebaliknya, ya, kalau kita mencari yang namanya ridho Allah, walaupun manusia murka, walaupun manusia membencinya, maka Allah akan mencukupinya dari ketergantungan manusia. Nah, ini. Artinya kalau yang kita cari orientasi dalam hidup ini adalah ridho Allah, Pak, walaupun orang nggak suka siapapun itu, ya, Allah akan membuat kehidupan kita berkecukupan. Bahkan orang terdekat kita sekalipun, Pak. Itu dalam salah satu ayat Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrik bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat maksiat kepada Allah, ya, bersekutu kepada Allah, maka apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan kamu cari ridho keduanya. Artinya jangan ikuti. Orang tua, Pak, sekalipun diingatkan, termasuk Nabi Ibrahim, ya kan? Jangan ikuti orang tuamu, kata Allah. Kalau yang dia cari adalah ridhonya makhluk. Kan ini yang harus menjadi prinsip kita hari ini, Pak. Karena kalau nggak punya prinsip, kita goyang, Pak. Nanti tadi, kalau kita mau mencari ridhonya manusia atau ridhonya makhluk tadi, kita akan mengikut arah angin, Pak. Orang ke kanan, ke kanan, ke kiri. Tergantung yang memberikan keuntungan lah, ya. Tapi kalau yang kita cari adalah ridho Allah, apapun kondisinya, ya, baik senang ataupun susah, lapang ataupun sempit, ya, kita tetap akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, Pak, makanya Allah katakan Allah akan cukupi kehidupan kita.
Nah, dia. Kalau kita benar-benar bergantung kepada ridhonya Allah. Nah, dia. Dan ini merupakan sesuatu yang sifatnya permanen, Pak, selamanya, ya kan? Kalau ridhonya manusia, anggaplah dia betul-betul ridho sama kita, Pak. Ada atasan misalnya, karena kita kerja bagus, senang dia, ya kan? Apalagi maaf katanya kalau orang-orang Tionghoa, Cina kan, Pak, kalau dapat bawahan yang bagus, jujur, cuma Pak, dipertahankan itu, ya kan? Karena ada value-nya itu, ya kan? Cuma berapa lama lah, ya kan? Ridhonya manusia ini bersifat sementara, Pak, ya kan? Atasan, pejabat, sampai pensiun habis, ya kan? Makanya kalau bergantung sama manusia ada batasnya, ya. Habis jabatan, pensiun, ya awak pensiun, cari kerja lagi, ya. Tapi kalau bergantung kepada Allah, mengharapkan dan mencari ridho Allah, Allah Hayyun Qayyum, Allah Maha Hidup lagi Maha Kekal, Pak, ya kan? Itu udah jaminan dari Allah. Tapi kalau kita masih ragu juga, ya nggak tahu lah. Nah, gitu. Sampai pernah kita sampaikan juga sebagai sebuah renungan, Pak, ya kan? Sebelum kita lahir, Pak, ya, sebelum kita beramal untuk mencari ridha Allah, Allah sudah jamin kecukupan hidup kita, Pak, 9 bulan 10 hari, ya kan, Pak? Belum bisa pegang laptop, belum bisa pegang obeng, ya kan? Belum bisa nyusun tenda, ya kan? Buat keyboard, ya kan? Macam-macam lah. Dijamin, Pak, 9 bulan 10 hari nggak kelaparan. Bahkan kalau kita renungi, bukan ibu kita yang ngasih makan minum tuh, Pak, ya kan? Ibu kan cuma masukkan aja tuh. Yang bekerja siapa, Pak? Sistem Allah dalam rahim itu. Allah jamin nggak mati, Pak. Bayangin, Pak. Padahal kalau kita cerita secara fisik tuh, Pak, itu dibalut itu, Pak, ya kan? Sama dinding rahim, di dalamnya ayat, ya kan? Nggak bernapas, belum berfungsi dengan baik itu. Tapi bisa sehat wal afiat sampai lahir, kan luar biasa tuh. Itu pun masih ragu juga sama Allah. Coba lah. Masih nggak yakin sama Allah. Aduh, cuman ya kalau nggak gitu nggak dapat kerjaan, gitu, ragu. Kalau nggak ninggalkan riba, kalau nggak ninggalkan tipu-tipu, payahlah dapat kerja. Paling 9 bulan 10 hari sudah dijamin oleh Allah walaupun kita belum bisa kerja, ya kan? Cuma gini, Pak, cuma gini mandinya, ya, dijamin. Bukan waktu sebentar tuh, Pak, 9 bulan 10 hari, ya kan? Baik, mungkin untuk sementara itu dulu yang bisa kita sampaikan.